Shalom Oma Opa terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memulai kebaktian Usinda pada saat ini dan mari kita ambil saat teduh sejenak. Oma Opa terkasih, mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian dari PKJ 22 bait 1 sampai dengan 3 dengan judul Marilah Kita Siapkan Hati Kita. Oma Opa terkasih, saat ini kita akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah kita terima. Mari Oma Opa, kita tundukkan kepala kita dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, kami menaikkan syukur kehadirat-Mu untuk anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga kami tetap dalam keadaan yang baik, sekalipun kami masih belum bisa bertemu dengan saudara-saudari kami di dalam kebaktian di gedung gereja karena pandemi COVID-19. Bapa di surga, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga yang selalu mencintai kami. Terima kasih untuk hari ini, kami kaum usia indah yang ada di GKP Purwakarta dan Pos Kebaktian Jatiluhur dapat melaksanakan kebaktian pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir dalam kebaktian kaum Usinda pada saat ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oma Opa yang terkasih, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu,
Mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dari NKB 116 bait 1 dan 5. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Shalom Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, saat ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang telah menolong dan memberkati kami sampai dengan saat ini, di mana kami kaum Usinda boleh berkumpul walaupun via daring, untuk merenungkan dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami dan memampukan kami jemaat-Mu untuk mendapatkan kebenaran demi kebenaran, dan kami boleh dirubah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oma Opa yang terkasih, firman Tuhan akan kita renungkan pada ibadah kali ini diambil dari Amsal 14 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal 14 ayat 26 sampai dengan 27. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal 14 ayat 26 sampai dengan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Oma Opa yang terkasih. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya kalau kita semua baik-baik saja dan kita mempunyai kabar yang luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Oma Opa terkasih, tema kita pada hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut adalah salah satu bentuk respon kita terhadap sebuah situasi atau keadaan. Takut adalah perasaan gentar atau ngeri
ketika kita menghadapi sesuatu yang kita anggap akan mendatangkan bencana kepada kita. Takut juga diartikan tidak memiliki keberanian untuk berbuat sesuatu, menempuh sesuatu, atau juga menghadapi sesuatu. Misalnya, ancaman, penderitaan, atau kesulitan hidup. Takut juga diartikan merasa gelisah atau khawatir terhadap sesuatu. Opa terkasih, hari-hari ini banyak orang yang memiliki rasa takut. Takut virus corona, takut kesepian, takut kekurangan, takut susah, takut sakit, dan takut akan banyak hal. Hal-hal ini memang wajar harus ditakuti, tapi ada sebuah takut yang harusnya dimiliki oleh semua anak Tuhan. Takut yang harusnya dimiliki oleh opa juga. Namanya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti bersikap takwa, segan, dan ada rasa hormat yang mendalam ketika kita sedang berhadapan dengan sosok Tuhan yang kudus. Sementara kita adalah manusia yang lemah dan berdosa, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya dengan sikap inilah kita akan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, semua jenis-jenis ketakutan yang tadi saya sebutkan di awal tidak perlu ditakuti lagi. Takut itu normal, tapi takut itu tidak akan menguasai kita. Kenapa, opa? Karena ada jaminan dari firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa selama kita hidup takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan dari Tuhan. Ini ada di ayat yang tadi kita baca, di pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dari kitab Amsal. Opa terkasih, di dalam kitab Amsal, kita dapat menemukan banyak kumpulan kata-kata bijak. Kata-kata bijak dapat menuntun orang-orang percaya bagaimana cara kita bersikap setiap hari. Sebagian besar kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah putra dari Raja Daud. Dia adalah seorang raja Israel yang sangat terkenal. Raja Salomo terkenal sebagai orang yang berhikmat. Dalam kitab Amsal, Raja Salomo banyak memberi nasihat yang baik dan berguna bagi orang beriman. Salah satunya adalah takut akan Tuhan. Opa yang terkasih, untuk mendapatkan ketentraman dan perlindungan dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Definisi dari takut akan Tuhan, kita akan membahasnya bersama-sama. Ada 3 definisi tentang apa arti takut akan Tuhan. Yang pertama adalah kita memiliki kesadaran akan Tuhan. Sadar yang bagaimana? Yaitu sadar akan kehadiran Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti mengimani bahwa Tuhan senantiasa hadir di sepanjang kehidupan umatnya. Jadi, opa, milikilah kesadaran bahwa Tuhan itu Maha hadir. Walaupun kita sekarang sendirian, kita sadar ya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang selanjutnya adalah sadar akan kebenaran dan keadilan Tuhan. Waktu kita merencanakan atau memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, kita langsung ingat atau kita sadar ya, kira-kira ini sesuai nggak ya dengan kebenaran firman Tuhan? Atau aku bertindak begini nih, kira-kira adil nggak ya buat Tuhan? Atau aku bertindak
seperti ini atau berkata seperti ini, kira-kira benar apa tidak ya? Kira-kira Tuhan senang atau tidak? Nah, ini adalah bakti kita atau bukti kita ketika kita takut akan Tuhan, di mana kita takut akan Tuhan akan kuasanya dan kemahakudusannya. Jadi setiap kita bertindak, kita sadar ada Tuhan yang tadi pertama hadir di tengah-tengah kita. Tuhan melihat keadaan kita. Jadi ketika kita bertindak, kita harus ingat bahwa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan itu adalah sumber kebenaran dan Tuhan itu adalah sumber keadilan. Jadi apa yang kita perbuat, semua kita berusaha untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Definisi yang kedua akan takut akan Tuhan, yaitu adalah membenci apa yang Tuhan benci. Kira-kira Om Opa, apakah yang Tuhan benci? Tuhan membenci dosa. Jadi takut akan Tuhan artinya kita membenci dosa. Seperti ada tertulis di dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Orang percaya selalu mentaati perintah Tuhan, berarti orang percaya akan membenci dan menjauhi segala bentuk kejahatan, karena Tuhan tidak berkenan atas segala hal yang jahat. Definisi yang ketiga tentang takut akan Tuhan adalah menyukai apa yang Tuhan suka. Ini sederhana sekali Oma Opa. Bila kita suka membaca firman Tuhan atau kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu semua yang Tuhan sukai. Ada banyak hal yang Tuhan sukai. Tuhan itu suka kalau suami-suami mengasihi istrinya. Tuhan itu suka kalau istri-istri tunduk kepada suaminya. Tuhan juga suka kalau anak-anak menghormati orang tuanya atau orang yang lebih tua darinya. Tuhan juga suka kalau kita berbagi. Tuhan juga suka kalau kita mengampuni. Tuhan juga suka kalau kita hidup memuliakan Allah. Tuhan juga suka kalau hidup kita menjadi terang dan menjadi garam. Tuhan suka kita memuji dan menyembah Dia. Nah, Oma Opa, hari ini jelas terlihat bahwa Oma Opa pun sudah menghormati Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Gitu. Ini terlihat dari Oma Opa pada saat ini beribadah, ya. Oma Opa pasti datang di ibadah daring ini dengan mempersiapkan diri. Oma Opa sudah rapi, ya kan? Ketika jam akan menunjukkan pukul 10, Oma Opa sudah siap di depan gadgetnya masing-masing. Oma Opa sungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan. Oma Opa sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh juga mendengarkan firman Tuhan. Mengikuti dan merespon firman Tuhan. Bukan hanya menjalani ibadah yang dipimpin oleh manusia ya, tapi Tuhan yang berkarya lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh pembawa kabar. Oma Opa yang terkasih, apa yang kita alami jika Oma Opa dan kita semua sudah hidup dalam takut akan Tuhan? Dalam bacaan kita, Salomo mengatakan bahwa orang takut akan Tuhan akan merasakan keadaan tentram dan aman. Kita semua sangat membutuhkan rasa tentram dan aman. Tentram, aman, dan damai sejahtera menjadi kerinduan kita semua. Tidak terkecuali Oma Opa pun sangat membutuhkan rasa tentram dan aman. Aman dari rasa takut, kekhawatiran, dan juga kecemasan. Tuhan menjanjikan rasa tentram dan aman. Kita percaya
kalau Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan yang tepat. Tuhan adalah pribadi terbaik yang kita miliki. Tuhan juga pribadi yang paling mengerti apapun yang Oma-Opa rasakan. Hanya Tuhan pribadi yang bisa kita andalkan. Bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, kita akan benar-benar merasa aman dan terlindungi. Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya yang mengancam. Sehingga timbul rasa aman bagi kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Oma-Opa, manusia bisa memiliki apapun di dunia ini. Memiliki banyak pengalaman hidup, ya, bahkan memiliki jabatan, kekuasaan, status sosial yang tinggi, atau harta dan kekayaan yang melimpah. Tetapi ingat, semua itu tidak ada artinya jika kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Jika kita jauh dari Tuhan, hidup akan kehilangan maknanya. Karena Tuhan ingin kita senantiasa patuh dan taat kepada suaranya. Tuhan ingin kita tetap seturut dengan firman-Nya. Tuhan ingin kita hidup menurut kehendak-Nya. Oma-Opa yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan mau menjadi pelindung kita sejak kita masih muda, dari kecil hingga sampai dengan memasuki usia indah pada saat ini. Tuhan akan menjaga kita setiap waktu di dalam kelemahan kita. Ya, asal kita percaya Tuhan akan memberikan ketentraman dan perlindungan kepada kita. Tetapi syaratnya adalah kita harus hidup takut dalam Tuhan. Oma-Opa yang terkasih, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Bahkan kita punya jaminan yang membawa kita pada sukacita abadi karena Tuhan mau menjadi juru selamat kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Oma-Opa sekalian. Amin. Oma-Opa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Persembahan akan diiringi dengan pujian dari NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Oma Opa terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Oma Opa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah kami terima. Kiranya firman tersebut dapat kami renungkan dan dapat menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami menyadari akan setiap kelemahan kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini, kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kami berdoa untuk saudara kami, baik yang ada di GKP Purwakarta ataupun di Pos Kebaktian Jatiluhur. Kami berdoa untuk Bapak Juhari, Ibu Anita Agustin, Saudari Krista Siburian, Ibu Ida Holidah, Ibu Agustin Setiani Saiman, Saudara Yudhistira Kurniawan, Saudara Yanuar Saktawibowo, Bapak Anton Sitompul dan Ibu Iis, keluarga Bapak Budi Susanta, keluarga Bapak Sahat Sirait, Ibu Trisha dan Ananda Sebastian, Bapak Darwin Tumanggor, Ibu Tilap Sakti Ginawati, Saudari Jihan Panjaitan, Ibu Endang Surtiana, Bapak Diko Setiono, Bapak Charles Panjaitan, Bapak Sunarto WM, Bapak A. Hendro Yulianto, Saudara Kelik Widyastoro, Bapak Pungki Prakoso, Ibu Sirti Asia Senobia. Bapa yang di surga, kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat merasakan mujizat-Mu, dan sehingga semakin bertambah iman percaya mereka kepadamu. Bapa yang di surga, kiranya Bapa berkati segala obat-obatan atau terapi yang dijalankan, sehingga mereka dapat kesehatan mereka dapat kembali seperti sedia kala. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para orang tua kami, seluruh kaum Usinda yang ada di gereja kami Purwakarta dan di dalam Pos Kebaktian Jatiluhur. Kami berdoa untuk Bapak Yesu Prapto, Bapak GN Mamuaya, Ibu Sriwidati, Ibu Nelly Suripati. Kami juga berdoa untuk Ibu Kaliem, Ibu Sri Amiati, Ibu Darwati Tobing, Ibu Murnisih, Ibu Dwi Narini Hartati, Ibu Tini Rustini Suwiknya, Bapak Jeki Lekatompesi. Kiranya Tuhan, seluruh kaum Usinda yang ada, Tuhan mau berkati, yang tidak dapat kami sebutkan pun Tuhan mau berkati. Kiranya juga Tuhan sendiri yang memberikan sukacita buat mereka di dalam keterbatasan fisik mereka, sehingga mereka tetap setia, mereka tetap bersemangat di dalam iman hanya kepadamu saja. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berulang tahun atau ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka. Tuhan sertai mereka dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Engkau dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang di sorga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini.
Terutama kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung sekolah dasar dan pelayanan serta PHBG. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang telah direncanakan. Kiranya Engkau lancarkan. Kiranya setiap apa yang dilakukan oleh mereka sebagai panitia dapat menyenangkan hatimu dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Maria Aprina, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam kehidupan Ibu Pendeta dan keluarganya. Kiranya Tuhan beri kesehatan Ibu Pendeta dan keluarga, dan juga Tuhan berkati tesis Ibu Pendeta, agar dapat selesai dengan sempurna. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di gereja kami, seluruh penatua beserta keluarga, sekretariat beserta keluarga, koster beserta keluarga, pengurus komisi beserta keluarga. Mari Tuhan, kami undang untuk campur tangan di dalam kehidupan masing-masing keluarga. Kiranya Tuhan berkati apa yang menjadi pergumulan kami, sehingga kami lebih memuliakan nama-Mu. Bapa yang di surga, tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikannya yang sedang mereka tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang jemaat-Mu butuhkan. Kami juga berdoa bagi para ibu hamil, kiranya Tuhan berkati kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya, agar sehat sempurna sampai tiba masanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami. Anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami, dan bimbinglah mereka untuk menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa yang di surga, untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kiranya Tuhan sertai pemimpin-pemimpin kami di dalam menyediakan kebutuhan negeri kami. Kebutuhan negeri kami akan vaksin, supaya vaksin tersebut Tuhan dapat membebaskan kami dari virus COVID-19. Kiranya juga Tuhan berkati tenaga kesehatan dan seluruh vaksin yang akan dipergunakan. Bapa yang di surga, saat ini kaum Usinda telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terima dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu di gereja kami, dan berkatilah tangan-tangan yang akan mengelolanya. Ajarkan kami terus mengucap syukur dalam segala hal, serta mempersembahkan tubuh kami yang hidup hanya kepadamu. Ya Bapa yang di surga, sebenarnya masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu. Namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang masih jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Omo, Opa terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tibalah kita di akhir ibadah kita pada siang hari ini.
Sebelum menerima berkat Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 280 bait 1 sampai dengan 3, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmah dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena Ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu, janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Oma Opa terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Tuhan kiranya menerangi kita semua dengan wajah-Nya dan mengasihani kita semua. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan selamat. Amin. 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 Oma Opa, ibadah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.